Selamat pagi. Kembali lagi sama aku Sita di Floris, Majulah Aroid Nusantara. Nah, seperti biasa sahabat Floris, kali ini kita akan membahas tentang tanaman hias. Nah, yang akan kita bahas tanaman hias anthurium namanya nih. Dan sekarang ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Kita sambut Mas Adit. Halo Mas Adit. Permisi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak apa kabar? Baik Kakak Cita juga, apa kabar? alhamdulillah baik juga. Nah, sekarang perkenalan dulu sama sahabat Floris di rumah nih. Kenalan namanya siapa, terus sekarang kegiatannya apa aja. Lalu perkenalkan, nama saya Aditya Siregar. Lahir dan kecil di Balikpapan, gede di sini. Kesibukannya sekarang pekerjaan, terutama saya lawyer atau pengacara, sama menggeluti tanaman hias, fokus ke tanaman hias. Dulu kuliahnya apa, Mas? Kuliahnya S1 Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, Malang. Bisa gitu ya, ilmu hukum tapi sekarang menggeluti tanaman hias. Iya, bisa. Soalnya let's say ngobrolin masalah lawyer juga dagang. Tanaman hias juga dagang sama aja. Lawyer kan dagang jasa. Gitu tuh sahabat Floris. Jadi abis ini kita bakalan belajar banyak tentang tanaman hias anthurium sama Mas Adit. Jangan kemana-mana, tetap di Floris, Majulah Aroid Nusantara. Siap raih mimpi, melangkah mulai hari ini. Siap raih prestasi, sukses lahir dari suasana belajar yang penuh motivasi. Siap jadi inspirasi. Di sini, kamu ditempa jadi pribadi hebat dan bermanfaat. Mantapkan langkahmu jadi mahasiswa yang siap berkarya, mengabdi, dan menginspirasi bagi bangsa. Students today, leaders tomorrow. Ini adalah merupakan catatan yang penuh dedikasi karena memang orientasinya adalah dalam rangka menyiapkan generasi-generasi dirgantara, generasi-generasi yang mengenali, mengakrabi dunia dirgantara. Kegiatan atau UKM Biru Flying Club ini akan menjadi salah satu UKM yang bisa juga mengerek bendera institusi Universitas Muhammadiyah Malang. Hai, kembali lagi sama Sita dan Mas Adit di Floris, Majulah Aroid Nusantara. Seperti yang udah Sita janjikan tadi, kita bakalan belajar tentang tanaman hias anthurium bersama Mas Adit. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih ya, apa sih tanaman hias anthurium itu? Tanaman hias anthurium itu salah satu jenis tanaman dari keluarga Araceae, kalau misal bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya aroid. Biasanya dikenalnya aroid. Nah, di dalam aroid ini banyak jenis-jenis tanaman juga, yang salah satunya nanti kita jelasin. Iya. Nah, asalnya nih, tanaman hias anthurium itu dari mana? Apa di Indonesia udah ada atau kita ngambil dari luar gitu, Mas? Tanaman hias anthurium ini nggak dari Indonesia. Oh, nggak dari Indonesia. Anthurium ini asalnya dari Amerika Latin paling banyak. Salah satunya dari negara Panama, Ekuador, terus daerah-daerah Brazil, daerah-daerah sana. Ini Mas udah membudidayakan tanaman hias anthurium ini udah lama apa gimana? Kalau terjun seriusnya baru 2-3 tahun. 2-3 tahun. Menggelutinya 2-3 tahun. Oh gitu sahabat Floris. Terus nih, jenis apa aja nih Mas yang ada di tanaman hias anthurium ini? Kalau lengkapnya mungkin ada ribuan ya, cuman yang awam dikenali orang Indonesia beberapa itu ada kuping gajah,
nama latinnya Anthurium BCI, terus Wave of Love, terus ada juga Anthurium dasi, Jemani, Hokeri, terus corong, jari, banyak banget Mbak. Banyak Hampir banget ribuan. ya sahabat floris di rumah, hafalin ya, ada begitu banyak Jangan dihafalin, jenis. pusing, jangan. Oh, di searching Jangan. aja. Ya, searching aja, bener. Atau beli buku, beli Oh buku. iya, Boleh. tuh tipsnya beli buku. Mm-mm. Ya kan, saya pernah dengar-dengar nih tahun 2021 itu ini tanaman hias ini kan sangat Booming ya? viral nih, apalagi di CNN Indonesia, katanya terkenal dengan harga yang fantastis. Ya. Apakah nih pada saat viral udah dibudidayakan atau sebelum viral Mas udah membudidayakan tanaman hias anthurium? Dari sebelum. Dari sebelum Dari viral. Dari sebelum. Udah berapa tahun tuh, Mas? Kalau boleh tahu. 2-3 tahun, 2-3 tahun. Membudidayakan di sini ya, 2-3 tahun. Cuman kemarin yang viral kan ini, Philodendron monstera, jenis monstera. Sama bukan setelahnya, sama diiringi sama Anthurium juga, kuping gajah BCI namanya. Biasanya ada di kafe-kafe estetik gitu kan ya, pasti sahabat floris pernah lihat gitu monstera. Itu yang pernah saya lihat ya. Iya, monstera. Monstera. Terus nih, kalau jenis-jenis tanaman hias Anthurium yang ada di sini nih apa aja kalau boleh tahu? Yang ada di sini yang Mas budidayakan ini. Di sini ada corong, jari, dasi, terus jemani, ada hokeri, ada wave of love, ada kuping gajah, BCI. Berapa tuh? Boleh dihitung ada berapa? Banyak sekali ya. Wah, banyak sekali, Mbak. Jangan dihitung nanti. Nggak kuat, jangan. Jangan. Terus- Dilihat aja nanti. Dilihat Iya. ya, abis ini kita lihat-lihat Iya. ya. Terus cara budidayain di sini gimana nih kan? Soalnya katanya kan tanaman hias ini suka iklim yang hangat, sementara di Malang ini kan dingin gitu. Mas, gimana tuh? Sebenarnya nggak bisa dikatakan hangat juga sih. Yang jadi faktor utama itu bukan cuma suhu, tapi humidity atau kelembapan ruangannya. Nah, tiap tanaman itu punya kecocokan humidity yang berbeda-beda. Kayak kuping gajah sama jemani itu humidity-nya beda. Kalau jemani lebih suka lebih hangat daripada kuping gajah. Kuping gajah lebih suka yang lebih dingin perbandingannya. Tapi bukan dingin banget, cuman lebih suka yang lebih dingin daripada jemani. Dingin aja, nggak dingin banget. Enggak, ya. jangan banyak-banyak, masuk angin. Terus dari sekian banyak jenis tanaman hias yang Mas budidayakan di sini, apa tuh yang paling susah dibudidayakan? Sebenarnya kalau yang paling sulit mungkin BCI ya kuping gajah itu paling sulit, Pak. Kuping gajah. Kenapa tuh kesulitannya? Karena di Malang panasnya itu terik. Jadi meskipun kita pakai greenhouse tetap panas, jadi resiko kebakar gede. Tanamannya tetap tumbuh, cuman percepatan dan mulusnya daun itu jauh sama di habitatnya. Gitu. Nah, untuk yang terakhir nih ya, kita belajar bersama Mas Adit. Yang paling saya kepoin gitu, gimana sih cara pemasaran tanaman di sini? Kan mungkin kan di Malang nggak di sini doang kan gitu, banyak. Gimana tuh cara pemasarannya Mas Adit kalau boleh tahu? Pemasarannya sebenarnya harus pakai hukum ekonomi dasar. Hukum ekonomi dasar yang saya tahu itu supply demand. Jadi di mana ada permintaan, disuplai aja. Nah, di tanaman hias ini kalau kita mau jualan, faktor yang harus kita tahu itu yang pertama tren. Kalau pingin jual cepat itu harus tahu tren. Yang nomor 2 harus tahu tanaman ini emang langka apa enggak. Nah, tanaman langka itu tergantung emang dia nggak ada di sini atau emang perbanyakannya sulit. Nanti saya jelasin contoh-contoh dari kuping gajah yang emang perbanyakannya sulit. Jadi emang kalau perbanyakan sulit berarti suplainya semakin sedikit. Nah, kalau suplai semakin dikit, permintaan pasar besar kan harga semakin mahal. Iya, bener banget. Terus nerusin tadi kan belum bahas propagation ya, yang tadi tanya, belum sempat dijawab. Propagation dalam Anthurium itu ada 2 cara yang paling bisa diketahui. Yang satu ada di split, jadi batangnya itu bisa dipotong, yang atas bawa akar, yang bawah bawa akar. Jadi bisa di bahasa kita itu di split namanya, dipotong. Nah, yang tata cara yang kedua itu pakai tongkol. Jadi setiap tanaman hias, hampir semuanya itu mereka ngeluarin tongkol. Bukan tanaman hias saja, hampir semuanya. Dia itu ngeluarin bunga. Nah, bunganya itu nanti bisa disemai kalau bahasa tanaman. Disemai itu diambil kayak ada bijinya gitu. Nah, bijinya itu ditanam lagi, nanti dia keluar pohon baru. Nah, itu kan lebih jelas ya untuk sahabat floris kan, siapa tahu ada yang nggak tahu disemai itu di gimana Ya, maksudnya. ya.
Nah mungkin hari ini segitu aja belajar bersama Mas Adit. Nanti untuk selanjutnya kita bakalan lihat-lihat tanaman apa aja yang ada di sini. Betul Mas Adit? Jadi silakan. jangan kemana-mana, tetap di Floris, majulah Aroid Nusantara. Kampusnya menyegarkan, nyaman, dan inspiratif untuk belajar. Prestasi dan kerjasama internasionalnya sangat luas. Saya jadi lebih termotivasi. Nggak cuma nambah ilmu, kita juga mendapatkan pendidikan karakter dan social skill. Ini semakin membuat saya bangga menjadi bagian dari generasi Jas Merah Kampus Putih. UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa. Masa pandemi gini, apa nunda kuliah dulu ya? Mbak, ngapain nunda? Ayo kuliah. Jangan nunda kuliah saat pandemi gini ya. Justru ini adalah peluang buat kamu. Banyak keringanan dan relaksasi biaya kuliah. Kuliah nggak harus di kampus, kan bisa daring. New Normal UMM, jangan tunda kuliahmu. Hai, kembali lagi sama aku Sita dan Mas Adit di Floris, majulah Aroid Nusantara. Nah, sebelum kita mau jalan-jalan nih, lihat tanaman, aku masih penasaran nih Mas. Kan biasanya aku tuh taunya tanaman-tanaman hias ini ditanam biasa aja gitu, nggak pakai pot. Nah, gimana Mas ngakalinnya biar tanaman-tanaman ini nggak stres gitu ditanam di pot? Jadi faktor pertama yang harus dipikirin tuh, meskipun biasanya kan di tanah. Nah, di tanah itu juga ada kandungan-kandungan yang harus dikasih meskipun kita taruh di pot. Contoh kayak nitrogen, terus kandungan bakteri, terus pokoknya macam-macam itulah. Nah, di media selain kadar-kadar gizinya tadi, itu harus medianya harus yang poros. Maksudnya air nggak mengenang di situ, karena kalau misal mengenang itu bisa proyeksi buat berjamur. Nah, kalau berjamur akar bisa rusak. Gitu. Terus Nanti Mas, kita kasih ya. contoh langsung gimana. Oke, baik, contoh siap. Kita belajar langsung ya sahabat Floris. Nah, selanjutnya nih aku mau tahu, kan ini kan tanaman hias ini tadi kata Masnya dari luar Indonesia kan. Gitu. Terus gimana cara nyesuaiin tanaman hias ini sama habitatnya yang di sana gitu? Dari kelembapan misalnya gitu. Nah, kalau di habitatnya di sana, tanaman-tanaman orit ini di bawah pohon yang gede. Nah, jadi gimana caranya kita ngakalin di sini ngasih pelindung. Nah, kalau di sini kita pakainya ini paranet, bisa dilihat ada paranet sama UV. UV itu biar ngurangin kadar solar dari matahari, biar nggak kebakar lah, bahasanya kebakar. Kalau misal terlalu panas kena kebakar. Nah, selain itu harus bisa ngira-ngira humidity-nya. Sebenarnya humidity itu nggak di humidity atau kelembapan itu nggak dikira-kira, tapi ada alat ukurnya. Oh, ada alatnya. Dan setiap anthurium, setiap jenisnya itu nggak semua humidity-nya sama. Cuman disamakan juga nggak apa-apa. Karena nanti mereka bisa ngikutin keadaan lama-lama. Cuman butuh proses. Gitu. Tadi boleh diulang lagi nggak Mas pertanyaan yang sebelumnya tuh, saya agak lupa nih, jenis-jenis anthurium yang ada di sini nih apa aja nih? Kalau di sini tuh sebenarnya fokusnya dua, kuping gajah sama Anthurium hockeri. Nah, kuping gajah tuh yang ini ya. Sejenis ini spesies. Iya, kuping gajah nanti ada dua jenis, ada yang spesies, ada yang hibrid. Hibrid itu artinya silangan. Nah, kalau yang ini spesies. Berarti udah ciptaan Tuhan kayak begini, bukan buatan. Oh iya. Nanti kita lihat-lihat yang lain lagi kan. Terus juga Mas jelasin juga kan ke saya kan. Terus yang terakhir nih, kemarin kan dengar-dengar ada, oh iya, kalau ngomongin masalah pupuk dulu nih Mas. Kalau tanaman anthurium ini pakainya pupuk apa? Sebenarnya kalau pemilihan pupuk itu tergantung ketinggian sama pokoknya daerah masing-masing lah kan. Biasanya semakin tinggi semakin dingin, panasnya juga semakin panas. Cuman kalau semakin rendah, dinginnya berkurang. Oh, gitu. Nah, di Malang ini salah satunya yang banyak dipakai di sini itu pakai sekam. Sekam itu kulit padi yang dipakai.
Nanti diliatin kan? Nanti diliatin Nanti kenapa setelah mau ini ya dikulit. sahabat Floris, jangan bingung, tenang aja. Terus buat pertanyaan yang terakhir, kemarin kan dengar-dengar nih ada perang Rusia Ukraina. Terus itu ngaruh nggak sih ke pupuk tuh jadi mahal enggak? Sebagian besar mungkin ya yang impor ya, cuman di Malang terutama udah banyak UMKM itu yang produksi pupuk sendiri, jadi nggak terlalu nggak terlalu signifikan lah bedanya. Bahkan ada yang nggak naik juga. Gitu. Begitu sahabat Floris, habis ini kita akan keliling-keliling mau lihat tanaman-tanaman hias anthurium. Khususnya kuping gajah. Nah selanjutnya ini ada anthurium juga, ini namanya Anthurium hockeri suita. Hockeri suita. Nah ini selanjutnya ada anthurium juga, ini termasuk kuping gajah, namanya Baleanum. Baleanum. Tuh Nah, sahabat Floris mohon diingat-ingat. Terus selanjutnya lagi ini hockeri keris namanya. Hockeri keris variegata. Oke. Variegata kuning. Variegata ada dua, ada yang kuning sama putih. Variegata itu artinya seperti kelainan pigmen kalau di manusia. Kalau biasanya ada yang bentong-bentong di kulit itu ya kayak gini. Ada warnanya nggak hijau semua kan, kalau misal tanaman itu normalnya klorofilnya kan hijau. Nah kalau misal ada kelainan begini namanya variegata. Dalam tanaman namanya variegata. Nah ini selanjutnya, ini ada jenis Crystallinum, kuping gajah, tapi jenisnya namanya silver blast. Ini silver blast. Ini sebelahnya ada, nah ini hibrid, ini hasil silangan. Ini hasil silangan King Kelari sama Pterodactyl. Nah yang ini, kalau ini hibrid juga, cuman kayaknya Bintang Kejora sama Kelari kayaknya. Bintang Kejora, oke, Lesti Kejora ya. Agak lupa. Selanjutnya. Nah ini selanjutnya ada salah satu jenis anthurium juga, namanya Hockeri Garuda, tapi mutasi. Jadi kenapa dinamakan mutasi? Karena dia nggak sama seperti aslinya. Jadi ngerut-ngerut gini. Aslinya kan mulus harusnya, ini tapi ngerut-ngerut. Dan Ini bisa paling sampai besar segede ya, ini. Mas, di Ini di sini? sini paling besar. Yang paling besar. Dan masih bisa tambah besar lagi. Terus ini agak nggak tahu ID-nya apa. Cuman salah satu anthurium juga. Ini di bawah ini juga ada, ini Anthurium regal namanya. Ini kuping gajah tapi regal. Dari Ekuador asli, spesies dari Ekuador. Terus apa lagi? Ini keluarganya Magnificum, Anthurium Magnificum. Tapi mutasi jadi kalong. Kalong namanya. Kenapa kalong? Karena ini dekupnya ini kalong nih. Oh, Sebenarnya kayak kan kelelawar nyambung-nyambung. gitu. Iya. Sebenarnya nyambung-nyambung. Oke. Terus apa lagi ya? Ini ada Forgetti. Ini hibrid bukan spesies. Dia Forgetti sama Papi. Jadinya ini. Ini namanya dia Velvet Mask. Terus apa lagi ya? Ini Blue Papi. Anthurium Blue Papi namanya. Ini hibrid, bukan hibrid, spesies. Kalau ini juga hibrid, jari sama corong. Jadinya kayak gini. Corong aslinya nggak kayak gini. Corong aslinya gini. Ini asli corong. Oh, Aslinya corong cuma kayak begini. gini. Iya, karena disilang sama jari, jadinya dia mecah gini. Oh. Jadinya gini. Aslinya gini. Terus nah, ini yang panjang. Biasanya kan kuping gajah lebar-lebar. Ini ada yang Iya. panjang. Ini namanya lidah gajah, bukan kuping gajah. Ya, lidah gajah ini. Ya, keluarga Anthurium. Karena panjang. Karena panjang, kayak lidahnya gajah. Nah, ini namanya Warokeanum, Anthurium Warokeanum. Banyak ya Mas ya. Ada hampir jutaan kalau nggak salah. Nah, terus apa lagi ya? Nah, belakangnya ini ada Anthurium keris. Hampir mirip kayak yang sebelahnya tadi, cuman dia ini ada pinknya. Jadi warnanya pink. Ini. Ada pinknya. Ini. Oh ini nih ada Iya, pinknya. ada pinknya. Oke. Variegatanya pink. Terus apa lagi ya? Lanjut ke sana mungkin. Nah, selanjutnya di sini ini juga ada salah satu jenis. Ini namanya Anthurium Magnificum, cuman yang Norte yang bisa gede banget. Ini masih bisa lebih gede dari ini. Ini Nanti udah tumbuh semeter lagi. lebih. Iya, nanti makin besar. Nah, ini ada
Ini Forgetti Crystal namanya. Terus ini Portiliae. Ini Papi X1 namanya, Papilaminum X1. Terus ini ada Sweet Love. Ah ini asli, ini impor juga, ini dari Panama. Namanya Darkest Panama. Dari Panama. Dari Panama asli. Namanya Darkest Panama. Ini apa tadi, Mas? Itu Sweet Love, Anthurium Sweet Love. Love. Kalau ini yang besar ini Anthurium juga. Dia Hokeri Sweeta namanya. Terus ini ada juga, ini jarang juga ini. Ini namanya Anthurium metallicum. Hampir sama seperti lidah gajah yang tadi, cuman yang tadi Warokeanum, yang ini metallicum. Semoga sahabat floris tidak bingung ya. Ayo, mari kita belajar terus menerus. Sita juga masih memahami kok. Banyak ya Mas ya, iya banyak, Iya, ada Masya jutaan. Allah. Masya Allah. Terus apa lagi nih Mas? Terus yang mau aku jelasin di sini, Anthurium itu kalau dari batang ada 2 jenis. Ada yang batang kotak sama ada yang batang bulat. Ada kotak D sama bulat. Nah, yang batang kotak biasanya yang daunnya itu keras-keras, tebel-tebel. Contohnya kalau batang kotak itu kayak bentar. Di sini nggak ada nih. Ini nih sebenarnya batang kotak nih, tapi nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak sih? Ini batang kotak. Ini namanya Anthurium Manila Sprite. Nah kalau batangnya D kayak ini. Jadi batangnya gede. Nah kalau bulat seperti ini, biasa-biasa ini bulat. Kalau Ini dari yang jenis apa dia, batang, Sweet Love ya ini ya? Sweet Love. Jadi Jenis yang bulat ini. kalau di Anthurium kuping gajah jenis batang ada 3 itu tadi. Ada yang D, bulat sama kotak. D bulat sama kotak. Ingat ya, sahabat floris. Nah kalau jenis daun ada yang tipis sama ada yang tebel banget. Yang tebel banget biasanya teksturnya berotot-otot. Berotot-otot itu maksudnya, bentar, nih aku ambilin nih. Ini termasuk yang berotot. Berotot tuh maksudnya kelihatan gimana nggak? Mas? Nih. Jadi dia bentol-bentol, lebih berotot. Teksturnya ya? Iya. Oke. Kalau yang ini kan mulus aja nih. Iya. Yang ini nih. Nah, Iya, beda. hubungan ini sama propagation atau perbanyakan, kalau misal yang yang daunnya tebel itu biasanya relatif lebih sulit perbanyakannya, terutama perbanyakan lewat biji, lewat seedling ini. Nah contohnya seedling itu kayak gini. Nah gimana sih caranya bisa bikin seedling kayak gini? Awalnya itu setiap tanaman itu pasti ngeluarin tongkol atau bunga ini. Biasanya orang bilangnya bunga atau tongkol. Ini kayak gini tongkol. Nah ini tongkol udah mau jadi kalau yang seperti ini. Okay. Tongkol awal keluar itu biasanya cuma seperti ini. Ini baru awal keluar. Nah tongkol keluar itu ada 2 macam. Ada yang cuma belajar, ada yang udah pasti jadi. Biasanya perbedaan yang belajar atau yang udah jadi itu persamaan dengan batang lainnya. Kalau besarnya hampir sama, berarti insya Allah jadi. Nggak belajar. Kalau belajar biasanya nggak jadi dia, nggak jadi biji, nggak jadi seedling kayak ini. Kalau ini kan udah jadi. Nah tongkol itu kan cara tanaman untuk memperbanyak dirinya sendiri. Nah, fase dari penongkolan itu ada 2 fase. Yang pertama dia berserbuk awalnya. Berminyak dulu, setelah itu dia berserbuk. Jadi kayak oil gitu, ntar nanti mungkin bisa lihatin yang berminyak. Yang di sini nggak ada. Ya setelah fase berminyak itu baru fase berserbuk gitu. Ini kalau dijual kira-kira berapa nih Mas per biji nih? Biasanya kalau hitungan biji antara 10 sampai 50 ribu tergantung tanamannya tapi. Oh tergantung tanaman semuanya ya? Biasanya jualnya langsung 1 tongkol. Oh kayak borongan segini lah. gitu? Ya langsung. Biasanya bisa 1,5, bisa 2 juta. Bebas. Oh ya, iya. Oh iya, terus tadi kan aku sempat nyinggung masalah hibrid. Gimana sih caranya nyiptain hibrid? Hibrid itu artinya perkawinan antara satu
tanaman, satu spesies tanaman dengan satu yang lain. Nah, caranya adalah ketika salah satu ini nongkol, pasti salah satunya ngeluarin minyak sama serbuk kan. Nah, ketika yang ngeluarin minyak, dikasih serbuk yang ngeluarin serbuk. Jadi dia ini ada serbuknya. Dan serbuknya ini diambil, ditaruh yang berminyak, yang sedang berminyak. Dicampur. Gitu. Nanti perkiraan kematangan tongkol itu bisa paling cepat setauku itu 8 bulan sampai 15 bulan. Jadi tergantung. Setiap tanaman punya long term itunya sendiri-sendiri. Masa pembuahannya sendiri-sendiri sampai dia mateng, sampai bisa disemai kayak gini nih. Nah, ini udah jadi, ini udah siap disemai. Oke. Gitu. Nah, mungkin itu kalau misal propagation atau pembudidayaan dengan cara tongkol. Kalau misal dengan cara split, habis ini aku kasih tahu. Kurang lebih gitu. Nah, ini selanjutnya aku mau jelasin propagation atau pembudidayaan anthurium melalui cara split bonggol. Split bonggol ini artinya tanamannya itu dipotong dibagi dua, bahasa kasarnya gitu. Cuman yang atas bawa akar sendiri, cuman batang tengahnya yang dipotong. Jadi yang bawah nanti tumbuh lagi, tumbuh sendiri, yang atas juga tumbuh sendiri. Jadi gitu. Dipotong terus Tancepin lagi, yang atas di ditancap pot lagi, yang lain. iya, yang ini tetap. Nah, itu salah satu cara bagaimana biar tanaman ini perbanyakannya makin banyak lah gitu, caranya gitu. Dan selain yang tadi seperti aku jelasin tadi, propagation melalui tongkol atau bunga yang menghasilkan seedling, gitu. Mungkin ada yang ditanyain lagi? Mungkin cukup ya Mas untuk hari ini. Sahabat Florist, kita udah belajar banyak banget bersama Mas Adi. Terima kasih banyak Mas atas ilmunya. Semoga selalu tetap diingat oleh sahabat Florist dan juga Sita. Ya Mas, nanti ini kan kita mau penutupan nih acaranya. Nanti kita punya tagline. Majulah Aroid Nusantara. Gitu ya. Kalau saya ngomong Florist, kita langsung berdua majulah Aroid Nusantara. Siap. Oke. Siap. Sampai jumpa sahabat Florist. Florist, majulah Aroid Nusantara. From all the songs that I wrote, this one's the ultimate. It ain't about no black or white, neither good or bad. Cadbury knows they making chocolate, Starbucks knows they selling coffee. First thing you wanna do is knowing yourself. I know to be a part of something bigger than ourselves.